One Piece dianggap sebagai harta karun yang paling legendaris peninggalan dari Goldie Roger yang membuat seluruh lautan jadi kacau. Ada banyak orang yang berlayar ke lautan dan menjadi seorang bajak laut demi mendapatkan harta karun tersebut. Meskipun begitu, ada beberapa harta karun selain One Piece yang tidak kalah berharga dan juga menarik perhatian orang-orang. Harta tersebut tidak hanya berwujud emas atau berlian, tetapi ada pula yang bentuknya berbeda. Nah, di sini gua akan membahas lebih lanjut beberapa harta karun menarik selain One Piece. Kalian penasaran? Yuk kita bahas langsung aja di video berikut ini. Buah iblis merupakan buah misterius yang bisa memberikan kekuatan spesial kepada siapapun yang memakannya. Buah iblis itu bisa dianggap sebagai harta karun yang berharga. Karena itulah, buah iblis itu biasa ditaruh di dalam sebuah kotak harta karun. Ada banyak orang yang tertarik untuk memburu buah iblis. Apabila dijual, buah iblis bisa dihargai dengan nilai yang sangat tinggi. Semakin langka dan juga kuat, harga dari buah iblis itu tentu saja semakin mahal. Kita bisa ambil contoh yang jelas, yaitu OP-OP Nomi yang harganya mencapai 1,5 miliar belly. Kapten John adalah mantan anggota bajak laut Rocks yang terkenal di masa lalu. Dia dijelaskan meninggalkan harta karun yang tersembunyi di sebuah tempat. Untuk menemukan harta Kapten John, seseorang perlu menggunakan peta khusus yang menuju ke sana. Peta tersebut uniknya berbentuk gelang lengan yang sempat dipakai oleh Luffy. Gelang yang berisi peta itu kemudian diberikan kepada Buggy, yang sejak lama terobsesi untuk menemukan harta karun legendaris milik Kapten John. Tamate Bako adalah sebuah kota khusus yang dianggap sebagai harta karun nasional kerajaan Ryugu. Pada mulanya, Tamate Bako berisi pil energi steroid yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Setelah insiden pencurian kotak Tamate Bako oleh Hody, isi kotak itu kemudian diganti dengan bom yang akan meledak ketika dibuka. Rumor tentang Tamate Bako sangat terkenal di lautan, sampai Big Mom pun dibuat penasaran. Sayangnya, Big Mom malah terkena sial setelah Tamate Bako itu terbuka. Meito merupakan pedang dengan kualitas yang sangat tinggi dan terkenal di seluruh dunia. Bagi orang biasa, pedang Meito mungkin tidak terlalu berharga. Namun keberadaan Meito bagaikan harta karun yang tidak ternilai bagi seorang pendekar pedang. Pedang Meito terbagi ke dalam 4 grade alias tingkatan, yaitu 12 Saijo O Wazamuno, 21 O Wazamuno, 50 Ryo Wazamuno, dan Wazamuno yang jumlahnya tidak diketahui. Pedang tersebut sangatlah tajam dan bisa menjadi senjata mematikan jika berada di tangan pendekar pedang yang hebat seperti Mihawk dan juga Zoro. Sandora merupakan sebuah kota kuno yang terletak di Pulau Jaya. Kota itu memiliki keistimewaan karena kota itu dikenal sebagai kota emas yang sangat legendaris karena seluruh arsitektur dari kota itu terbuat dari emas. Selain itu, kota tersebut juga mempunyai lonceng emas raksasa yang suaranya sangat menggema ketika dibunyikan. Karena menyimpan emas yang tak ternilai, banyak pihak yang tertarik untuk menguasai kota emas itu. Namun perjuangan mereka sia-sia karena ada pahlawan Kalgara yang selalu melindungi kota itu. Bagi seorang arkeolog, sejarah merupakan sebuah harta karun yang tidak ternilai. Dalam cerita One Piece, misteri tentang abad kekosongan adalah sejarah yang telah dihapuskan dan membuat para arkeolog Ohara tertarik untuk mempelajarinya. Satu-satunya benda bersejarah yang bisa mengungkap sejarah abad kekosongan adalah batu prasasti yang sangat berharga, yaitu Poneglyph. Batu tersebut menariknya dibuat oleh klan Kozuki dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu, seperti arkeolog dari Ohara, keturunan klan Kozuki, dan Nico Robin. Selain itu, ada juga Road Poneglyph yang menjadi kunci utama untuk menuju Pulau Laftel. Marijoa merupakan tempat kediaman bangsawan Tenryubito yang dijaga ketat oleh pemerintah dunia. Salah satu hal yang sangat mengejutkan adalah terdapat harta karun rahasia yang tersembunyi di tempat itu. Hal itu pertama kali disinggung oleh Doflamingo yang merupakan mantan Tenryubito.
Konon harta tersebut akan menghasilkan dampak yang luar biasa apabila digabungkan dengan kekuatan buah OP-OP Nomi milik Law. Yang jelas, harta itu masih sangat misterius sejauh ini. 3 senjata kuno merupakan senjata legendaris dalam cerita One Piece yang menggunakan nama dewa, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Ketiga senjata itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan berpotensi untuk menghancurkan dunia. Bagi penguasa yang tamak dan berniat menguasai dunia, senjata kuno ibarat harta karun yang sangat berharga. Seperti krokodil dan si Pinen yang tertarik dengan senjata Pluton, atau Vanderdecken yang ingin menikahi Shirahoshi yang punya kekuatan Poseidon. All Blue adalah lautan legendaris yang terletak di suatu tempat di Greenland. Lautan itu adalah surga bagi para koki karena lautan itu merupakan tempat berkumpulnya seluruh ikan dari seluruh dunia. Karena itulah All Blue ibarat harta karun yang sangat berharga bagi para koki. Sayangnya, keberadaan All Blue saat ini hanyalah sebuah legenda dan mitos yang belum dibuktikan kebenarannya. Namun banyak koki yang pergi ke lautan karena mereka ingin menemukan All Blue. Contohnya adalah Zeff dan Sanji yang mempunyai impian yang sama untuk melihat lautan misterius tersebut. Seperti lirik lagu dari soundtrack Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Hal itu pun juga terlihat dalam cerita One Piece, seperti yang ditunjukkan oleh Shirohige yang menganggap seluruh anggota bajak lautnya sebagai keluarga di lautan. Shirohige tidak tertarik untuk menguasai apapun karena yang dia inginkan hanyalah keluarga. Nggak cuma Shirohige aja, banyak karakter lain yang menganggap keluarga adalah hal yang lebih penting dari apapun. Seperti Bellemere yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi Nami dan Nojiko. Selain hubungan keluarga, persahabatan juga merupakan hal yang tak ternilai dalam cerita One Piece. Contohnya adalah persahabatan yang terjalin antara bajak laut topi jerami. Bagi Luffy, nakama adalah hal yang sangat penting dan dia rela mengorbankan apapun demi melindungi nakamanya. Ya, mungkin itu aja beberapa harta karun yang berharga selain One Piece. Menurut kalian, apakah ada harta lain yang mungkin belum gua sebutkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thanks atas kunjungan kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua tambah semangat buat bikin konten.